Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cini Tatria Evinesa dari 12 AKL 2 kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan tutorial MyYab PT Percetakan Berjaya bagian entry jurnal penyesuaian dan backup file. Untuk dokumen 31 pada PT Percetakan Berjaya, dokumen tersebut merupakan bukti memorial atas diterimanya rekening koran dari Bank Mandiri. Untuk dokumen 31, kita pilih modul banking, kemudian reconcile account. Selanjutnya, lengkapi jendela reconcile account mulai dari pilih akun yaitu cash in bank, lalu ketik jumlah saldo kas bank pada laporan rekening koran yaitu Rp114.944.400. Kemudian tanggal akhir periode pencatatan yaitu 31 Desember 2020. Kemudian tekan enter. Maka akan muncul transaksi yang berkaitan dengan kas bank. Kemudian cocokkan jumlah nominal masing-masing transaksi pada jendela reconcile account. Beri tanda checklist untuk transaksi yang sama. Perhatikan juga jumlah out of balance harus 0,00. Berdasarkan bukti memorial BM1201, perusahaan mendapat pendapatan bunga dan dibebankan biaya administrasi. Untuk mencatat transaksi tersebut, klik Bank Entry. Kemudian pada jendela Bank and Deposit Adjustment, input jumlah pendapatan dan biaya admin. Untuk amount-nya Rp125.300, ID BMP 12-01, date-nya 31 Desember 2020, expense account 9-1000 dengan nama akun beban administrasi bank, memo beban administrasi bank. Kemudian untuk interest earned, amount-nya Rp435.300, ID BMP 12-01, date 31 Desember 2020, income account 8-1100 dengan nama akun pendapatan bunga, memo pendapatan bunga, tag kode semua yaitu NT. Kemudian kita record. Setelah direkord, maka pendapatan bunga dan biaya administrasi akan muncul pada jendela reconcile account sehingga out of balance otomatis menjadi 0,00. Kemudian klik reconcile. Apabila muncul kotak dialog berikut ini, klik reconcile kembali. Untuk dokumen 32 pada PT Percetakan Berjaya, dokumen tersebut merupakan bukti memorial yang menunjukkan jumlah perlengkapan yang tersisa. Untuk menginput transaksinya, terlebih dahulu pada command center pilih modul inventory, kemudian count inventory. Selanjutnya lengkapi jendela count inventory. Kemudian ketik jumlah perlengkapan yang tersisa pada kolom counted. Hasil stock of name perlengkapan menunjukkan saldo untuk nota 15 bendel, pulpen 10 pak, kwitansi 14 bendel, kantong buku 250 lembar, dan faktur 10 bendel. Kemudian klik adjust inventory. Pada adjustment information, pilih beban perlengkapan pada default adjustment account. Kemudian klik continue. Lengkapi jendela adjust inventory yaitu nomor bukti memorial BMP 1202, tanggalnya 31 Desember 2020, dan memonya penyesuaian perlengkapan. Kemudian tekan Ctrl R untuk mengecek kebenaran jurnal. Klik OK jika jurnal sudah benar, kemudian record. Untuk dokumen 33 pada PT Percetakan Berjaya, dokumen tersebut merupakan bukti memorial yang akan dicatat untuk penyesuaian iklan, asuransi, dan kerugian piutang. Sebelumnya kita lihat saldo akun pada akun list, yaitu saldo piutang dagang atau akun receivable sejumlah Rp59.050.000. Jadi kita kalikan 3% dan dikurangkan dengan allowance for doubtful debt sebesar Rp1.200.000, maka hasilnya sejumlah Rp571.500. Kemudian iklan yang sudah diterbitkan satu kali penerbitan sebesar Rp250.000. Sebelumnya pada dokumen 1 PT Percetakan Berjaya juga membayar 4 kali penerbitan iklan sebesar Rp1 juta. Dan pada periode yang terpakai adalah satu kali penerbitan yaitu sebesar Rp250.000. Maka tersisa 3 kali penerbitan sebesar Rp750.000.
karena terisi nominal pada advertising expense yang merupakan akun laba rugi, maka diperhitungkan sebesar yang tersisa, jadi advertising expense sebesar 6 juta dikurangkan dengan iklan yang sudah dibayar 1 juta sama dengan 5 juta. Total advertising yang tersisa jadi 5 juta tambah 750 sebesar 3 kali penerbitan sama dengan 5.750.000. Lalu untuk penyesuaian asuransi di insurance expense sebesar 0 dan private insurance terisi saldo, maka menggunakan pendekatan neraca sebesar yang terpakai. Kita isikan ke Mayo pada menu account, kemudian record journal entry, kemudian lengkapi jendela record journal entry. Untuk nomor bukti memorial yaitu BMP 1203, date-nya 31 Desember 2020, memonya penyesuaian iklan asuransi dan kerugian piutang. Kemudian pilih akun dan ketik jumlah yang disesuaikan. Untuk nama akun yaitu PT Expense di debit sebesar Rp571.500, allowance di kredit sebesar Rp571.500. Selanjutnya, prepaid advertising, karena di daftar akun belum ada, kita buat lagi. Selanjutnya, prepaid advertising di debit sebesar Rp5.750.000, advertising expense di kredit sebesar Rp5.750.000, insurance expense di debit sebesar 1 juta, dan prepaid insurance di kredit sebesar 1 juta. Tekan Ctrl R untuk mengecek kebenaran jurnal. Klik OK jika jurnal sudah benar, kemudian record. Untuk dokumen 34 pada PT Percetakan Berjaya, untuk memperoleh selisih PPN masukan dan PPN pengeluaran, kita lihat di akun untuk jumlah PPN masukan sejumlah 7.960.000 dan PPN pengeluaran 17.780.000. Pada menu, pilih model account, lalu record journal entry. Factory overhead cost 2 juta di debit. Pada electricity and telephone expense 2 juta di kredit. Fade out 17.780.000 di debit. Pada fade in 7.960.000 di kredit. Jadi fade payable sebesar 9.820.000 di kredit. Untuk dokumen 35 pada PT Percetakan Berjaya, sebelumnya kita pilih account, kemudian record journal entry. Setelah itu lengkapi jendela record journal entry. Untuk dokumen 35, pilih akun factory overhead cost, untuk nominalnya diisi nanti. Akumulasi depreciation of factory building diisi 12.500.000 di kredit. Akumulasi mesin 2.500.000 di kredit. Akumulasi inventory 3.500.000 di kredit. Kemudian work in process inventory 18.500.000 di debit, dan factory overhead cost 18.500.000 di kredit. Untuk dokumen 36 pada PT Percetakan Berjaya, sebelumnya kita pilih report, index to report, lalu profit and loss, kemudian di display. Untuk date from 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Di sini diketahui net profit sebesar Rp96.662.900 sebelum pajak. Maka akan dikurangkan dan ditambahkan dengan koreksi fiskal. Setelah penyesuaian diketahui, bad debt expense sebesar Rp571.500 akan menambah koreksi fiskal. Sedangkan untuk interest revenue akan mengurangi laba fiskal, maka akan didapatkan PKP sebesar Rp93.299.100 dan dibulatkan ke bawah menjadi Rp93.299.000.
Lalu untuk mencari pajak terhutang, 25% dikali 50% dikali Rp93.299.000 sama dengan Rp11.662.375. Kemudian untuk prepaid income tax kita lihat di akun list. Akun prepaid income tax memiliki saldo sebesar Rp1.500.000. Setelah itu kita record journal entry. Pilih akun income tax expense Rp11.662.375 di debit. Pada prepaid income tax di kredit sebesar Rp1.500.000, maka income tax payable sebesar Rp10.162.375. Setelah mengisi transaksi, saya di sini akan menunjukkan cara untuk menyimpannya di PDF. Pertama kita pilih report, kemudian pilih trial balance, selanjutnya send to, kemudian pilih display. Setelah memilih send to, terdapat beberapa pilihan. Kita memilih PDF, lalu kita simpan di file dokumen. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk membackup file. Kita pilih file, kemudian kita memilih backup, setelah itu continue. Untuk file name kita beri nama PT Percetakan Berjaya. Setelah selesai membackup, file akan tersimpan di dokumen.